Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ingkang kula hormati, yang saya hormati para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bermuajah, bertemu kembali untuk melaksanakan salah satu rutinitas bulanan kita, yaitu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu wasilah turunnya rahmat Allah, turunnya keberkahan Allah kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita, sehingga kita semua termasuk cucu-cucu kita, anak cucu kita ditakdir menjadi orang-orang yang sholihin, sholihat, dan kita senantiasa dianugerahi rizqan wasi'an halalan thayyiban barakah, dan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nuwina wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين، خصوصا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم، ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. وإلى جميع والدينا ووالديكم لهم الفاتحة. وإلى جميع أولادنا من الصالحين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada episode hari ini akan melanjutkan pada al-hadits sadis, yaitu hadis yang ke-6 yang temanya adalah al-ibtiad 'anis syubhat, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat. Ini kaitannya dengan al-halal wal haram. Di antara al-halal dan al-haram itu ada namanya syubhat. Tapi sebelum kita masuk ke hadis ini, saya pada bulan yang lalu ketika menjelaskan hadis yang kelima tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, lalu menjelaskan tentang sunnah. Kemarin ketika mau pulang itu ada pertanyaan dari ibu-ibu, karena saya waktu menjelaskan itu saya menjelaskan ada sunnah itu yang disebut sunnah sayyi'ah. Apa ada sunnah itu yang tidak baik? Sunnah itu yang sayyi'ah masa ada? Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit agar tidak terjadi salah paham. Ini saya kutip dari kitab Risalah. Jadi begini para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pemahaman mengenai sunnah ini ada pemahaman secara bahasa, ada pemahaman secara istilah.
Kalau bahasa itu berarti ya asal kata, etimologi. Kalau istilah berarti secara apa? Penggunaannya seperti apa? Istilah. Nah, berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu pernah dawuh begini: Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi sanna itu maknanya adalah membiasakan, mentradisikan, ya, membiasakan. Barang siapa yang membuat satu kebiasaan di dalam Islam, yaitu sunnatan hasanatan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, falahu ajruha, maka orang tersebut berhak mendapatkan pahala dari kebaikan atau perbuatan baik yang biasa dia lakukan. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dia juga berhak mendapatkan pahala orang yang melakukan sunnah tradisi baik yang sudah biasa dilakukan itu, karena niru tadi itu. Jadi sepeninggal dia kok dilanjutkan, itu dia mendapatkan cipratan kiriman pahala. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, dengan tanpa dikurangi sedikit pun, jadi tidak ada pengurangan dari ganjarannya. Jadi orang yang melakukan itu, ditiru orang banyak nih, orang itu mendapatkan pahala gara-gara niru kebaikan orang yang sebelumnya. Maka cipratan pahala yang nyiprat ke yang membuat tradisi baik tadi itu, kemudian diikuti, ini tidak mengurangi pahala orang yang melakukan pada generasi berikutnya itu. Lalu lanjutannya ini, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, itu ada hadisnya. Dan barang siapa yang mentradisikan perbuatan di dalam Islam, yaitu sunnah yang sayyi'ah, perbuatan yang buruk ini, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan apa? Ya dosanya, wizrun wa wizru man amila biha min ba'di, dan juga dapat cipratan dosa orang yang melakukan setelah generasinya dia, karena mengikuti keburukan tadi itu. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, sama kayak tadi, tapi ini wizrun. Jadi wizrun itu ya dosa, siksa, kan begitu. Ini berarti dalam hadis ini sunnah itu difahami secara kebahasaan, sehingga dibagi dua, ada sunnah yang hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Tetapi pada perkembangan berikutnya, nah ini di kitab ini dijelaskan, as-sunnah bil-dhammi wat tasydid. Dhamma itu sinnya, sunnah, lalu nunnya ditasydid. Kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Abul Baqa dalam kitabnya yang berjudulnya Kulliyat, kitabnya Abul Baqa ini. Kata beliau begini, lughatan, secara bahasa, berangkat dari hadis tadi, sunnah adalah at-tariqatu, yaitu satu jalan, walau ghairu mardiyatin, walaupun jalan itu tidak diridhoi oleh Allah. Makanya itu sunnah sayyi'ah yang tidak diridhoi. Kalau yang diridhoi adalah sunnah yang hasanah. Tapi wa syar'an, menurut istilah syara', ini yang kemudian kita kenal hari ini. Jadi kalau kita kenal hari ini yang disebut sunnah, oh ini sunnah berarti mesti baik. Ini berarti sudah makna secara istilah syara'. Wa syar'an ismun li tariqatil mardiyati, yaitu satu nama yang dilabelkan pada at-tariqah, satu jalan al-mardiyah yang diridhoi oleh Allah, al-maslukah yang ditempuh fiddin, di dalam agama, salakah yang telah menempuhnya sapa Rasulullah, yaitu Rasulullah sudah memberikan contoh. Makanya disebut sunnah Rasul. Berarti Rasulullah sudah mentradisikan baik. Jadi kalau disandarkan kepada sunnah Rasul, maka yang dimaksud sunnah ini mesti baiknya. Sampai dipahami ya? Jadi sunnah yang tadi itu secara bahasa, tapi kalau sudah ditambahi, oh ini sunnah Rasul, maka kalau sunnah Rasul mesti baiknya. Karena Rasul tidak pernah mentradisikan sesuatu yang tidak baik. Kalau tadi sunnah secara umum, nah ini secara syara', sunnah ini kemudian
Dijelaskan ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fi dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu, atau selain Rasulullah, mimman huwa ya ilmun fid dini kas sahabati. Mimman huwa alima fid dini kas sahabati, termasuk orang-orang yang mana dia mengetahui ya fitin dalam hal agama seperti para sahabat. Ya, huwa alima mengerti fitin dalam hal agama kas sahabati seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah tradisi baik yang dilakukan oleh al-khulafa'ir rasyidin min ba'di, setelahku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terkait tambahan penjelasan terkait dengan sunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke al-hadithus sadis. Al-ibti'adu 'an syubhat. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abi Abdullah rupani Nu'man bin Bashir, nama sahabatnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Ya, sabdanya begini, rupane sabda Rasulullah, innal halala iku bayyinun. Sesungguhnya al-halal, yaitu yang halal, sesuatu yang halal, iku bayyinun, jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara yang halal dan yang haram, umurun, ada perkara-perkara, ada hal-hal mustabihatun yang disebut dengan mustabihat, syubhat. Ini belum jelas kehalalannya dan belum jelas keharamannya. La ya'lamu hunna, tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat itu sapa katsirun minan nas. Artinya apa? Banyak orang-orang itu yang tidak paham tentang yang syubhat. Jangankan yang syubhat, kadang yang haram saja banyak yang tidak tahu. Oh, tidak boleh, oh tidak boleh ya. Lah ini apalagi yang syubhat. Padahal bayyin. Nah, nanti kita jelaskan. Bayyin itu siapa yang sudah jelas tentang yang halal haram, maka memiliki kewajiban untuk menjelaskan. Faman ittaqa asyubuhati, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Yang syubhat loh ya, syubhat saja dijaga, apalagi yang haram. Dia membentengi diri, tidak mau melakukan yang haram. Yang meragukan saja tidak ditabrak, tidak diterabas, maka orang tersebut faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Artinya dia menyelamatkan kehormatannya, menyelamatkan agamanya. Karena kalau ditabrak ini berarti dia tidak menyelamatkan agamanya. Tidak menyelamatkan agamanya untuk siapa? Ya untuk dirinya. Berarti dia mendapatkan dosa yang haram ditabrak. Lah yang syubhat itu kalau betul-betul dia menjaga diri dari yang syubhat, maka disebut faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati, barang siapa yang melakukan atau terjerumus pada hal-hal yang syubhat, ini biasanya derawasi. Derawasi itu apa? Mengkhawatirkan. Waqa'a fil haram, maka akan mengkhawatirkan dia terjerumus pada yang haram. Jadi kalau tidak hati-hati bisa gawat, harus gampang. Nah ini kadang bisa terjerumus pada yang haram. Dicontohkan oleh Rasulullah, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala
Jadi kalau dulu zaman Rasulullah ini kan ada penggembala kambing. Nah biar contohnya itu konkret, Rasulullah mencontohkan karroi, seperti penggembala yang menggembalakan gembalaannya, kambing-kambingnya itu haulal hima, di sekitar perbatasan, yang perbatasan itu milik orang, umpama ada lahan, ini ada batasnya. Dia menggembala di dekat batas ini, maka gembalaannya ini akan rawan masuk ke wilayahnya orang lain. Padahal itu tidak boleh. Maka lebih baik agak dijauhi. Itu sebuah ibarat yang disampaikan oleh Hadratur Rasul. Yushiku an yarta'a fihi, yang mengkhawatirkan dia bisa jatuh ke dalamnya, artinya ke dalam yang haram. Gembalanya tadi kan tidak nyadar, kadang-kadang terus akhirnya nerabas pada garis batas yang seharusnya tidak boleh. Lanjutannya, ala ingatlah, wa inna likulli malikin himan. Sungguh bagi setiap malik itu apa? Malik itu maknanya raja. Kalau malik dibaca panjang maknanya pemilik. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada qiraat yang dibaca dengan maliki seperti bacaan kita. Ada yang dibaca pendek, maliki yaumiddin. Sama-sama mutawatirah. Sama-sama riwayat yang sahihah, riwayat yang benar. Sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau maliki yaumiddin berarti maknanya adalah yang memiliki hari pembalasan. Kalau maliki yaumiddin raja atau yang merajai hari pembalasan. Ya. Kalau malik itu posisinya tinggi, raja. Dia punya kuasa. Ya. Lah setiap raja itu punya himan. Himan itu aturan yang di situ untuk membatasi. Penguasa itu pasti punya itu. Karena punya undang-undang. Termasuk kita hidup berbangsa dan bernegara itu juga ada undang-undang. Kalau melewati atau melanggar undang-undang berarti dia melewati batas itu. Kalau di kita kan ada terkait dengan kriminal, maka kaitannya dengan pidana. Kalau terkait dengan hal-hal yang urusan utang piutang dan lain-lain itu masuk perdata. Kan begitu. Nah ini ala wa inna himallahi maharimuhu. Ingatlah sesungguhnya undang-undang Allah, batasan-batasan yang dibuat oleh Allah, yang diberlakukan kepada kita sebagai makhluk, sebagai manusia, yaitu maharimuhu, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi sudah dibatasi. Bahwa yang halal saja banyak, masih banyak orang yang terabas yang haram. Sehingga muncul slogan itu, boleh sing haram ae angel apa meneh sing halal. Nauzubillah, ini jangan sampai. Loh, kadang-kadang tuh kalau orang sudah memasukkan barang haram tuh ngawur karena hati membuat hati menjadi keras. Makanya lanjutannya itu kaitannya barang haram itu lanjutan hadisnya ini yang menarik dalam matan hadis ini. Allah kata Rasulullah, ingatlah wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu ya segumpal daging, kayak daging begitu. Idza salahat, apabila mudghah itu bagus, maka salahal jasadu kullu, maka jasad ini menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila itu rusak mudghah itu, maka fasadal jasadu kullu, maka jasad juga menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, ala ingatlah wahiyya mudghah itu adalah al-qalbu, yaitu al-qalbu itu diartikan hati. Hati dalam konteks yang nanti kita jelaskan terkait ini. Qalb itu maknanya seperti apa, nanti ada penjelasannya. Karena makna qalb itu pembolak-balik. Karena hati kita itu, hati manusia itu gampang terbolak-balik. Termasuk perasaan gampang terbolak-balik. Hari ini kita detik ini senyum, tiba-tiba mendapatkan berduka langsung berubah jadi sedih, itu kan gampang sekali. Habis sedih lalu senang itu kan bisa. Nah ini terkait dengan al-qalb. Nanti kita perjelas terkait dengan makna al-qalb. Nah sekarang kita masuk ke penjelasan. Jadi begini para hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Hadis ini kan bicara tentang halal dan haram. Termasuk halal haram itu dalam hal asupan makanan yang kita makan. Ya. Ditutup dengan ala wahyal qalb. Karena ternyata barang yang kita makan itu sangat berpengaruh kepada perilaku seseorang. Yang perilaku itu terkait dengan digerakkan oleh kerentak. Kerentak itu ada dalam hati, ada niat. Makanya tidak heran kalau kemudian doa akan makan itu kita minta barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Endingnya apa? Wa qina adzabannar. Jagalah kami dari azab neraka, dari siksa neraka. Karena urusan makanan itu ada kaitannya dengan perilaku seseorang. Orang itu kalau suka sesuatu yang haram, itu diajak kebaikan itu berat. Jadi sesuatu yang haram itu bisa menutup hati seseorang, bahkan bisa membuat hati itu berkarat. Naudzubillah. Nah, sekarang kita masuk ke syarah atau penjelasan terkait dengan hadis ini. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, apa sih sesuatu yang halal itu? Sebelum itu, di sini penjelasannya yang dimaksud dengan al-halalu bayyinun atau innal halala bayyinun ay zahirun muttadihun la yakhfa hilluh. Yaitu sesuatu yang halal itu tampak jelas kehalalannya dan kehalalannya tidak tersembunyi. Halal itu ada yang halal itu dihukumi secara termasuk haram. Halal dan haram itu ada yang secara dzati, ada yang secara hakiki. Dzati itu hakiki. Ada yang secara dzati, ada yang secara hukmi. Contoh, kalau yang secara dzati, zatnya berarti ya, itu yang jelas haramnya seperti hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Babi, daging babi itu dimakan itu jelas dosa karena itu jelas haramnya, nasnya jelas. Jadi tidak bisa orang mengatakan, "Loh kenapa kok makan babi?" Iya, tadi kan nyembelihnya sudah pakai bismillah. Tidak bisa. Karena secara dzati sudah haram. Tidak bisa kemudian dibersihkan dengan baca bismillah, tidak bisa. Ada yang hukminya. Kita ini makan tahu dan tempe dari kedelai. Kedelai itu halal. Tapi gara-gara proses ngambilnya itu dari sesuatu yang tidak sesuai syarat, umpama mencuri, uang yang untuk beli itu hasil curian, maka tempe yang kita makan jadi haram. Makanya kalau ada seorang kepala rumah tangga yang memberi makan keluarganya dengan sesuatu yang haram, kalau dia seorang muslim maka boleh jadi secara dzati memang tidak haram. Makanannya ya daging sapi, daging kambing, ya ayam, ya tahu tempe, tapi perolehannya yang tidak benar, ini jadi sesuatu yang haram juga. Naudzubillah. Nah, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, halal itu adalah malam yarid dalilun bitahrimi. Sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Seperti di sini disebutkan kasyurbil qahwa, seperti minum kopi. Kan kopi kan tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka kopi itu termasuk sesuatu yang halal. Teh, tapi kalau darah jelas haram karena ada sesuatu yang mengharamkannya, ayatnya nasnya jelas. Kan begitu. Dan sekarang kita mengkaji tentang, di sini ada penjelasan dalam syarah ini, ahkamu akhdhi syai'i wastila'i alaihi.
Jadi mengambil sesuatu sehingga sesuatu itu nanti dihukumi halal atau haram, atau menguasai sesuatu menjadi milik kita atau bukan, itu ada beberapa bagian. Di sini penjelasannya wa'lam anna akhdha syai'i wastilai alaihi imma an yakuna bi ghairi ikhtiyari wa imma an yakuna bi ikhtiyari. Kita ini memiliki sesuatu dan menguasai sesuatu menjadi hak milik kita. Itu ada dua jenis. Yang pertama bisa jadi bentuknya bi ghairi ikhtiyar, tanpa ada usaha, moro-moro jadi milik kita. Yang kedua, wa imma an yakuna bi ikhtiyarin, ada kalanya dengan usaha. Kita kerja lalu mendapatkan upah, kerjanya benar. Jadi terkait dengan kerja juga ngotot. Jadi dalam Islam itu sesungguhnya sangat enak sekali. Kita ini kalau sudah beriman, seluruh amal kita, seluruh perilaku kita itu bisa bernilai ibadah asalkan memenuhi dua syarat, termasuk pekerjaan kita. Yang pertama shahihun fil niyah, niatnya benar. Yang kedua shahihun fit tahsin, prosesnya benar, tidak menyalahi syariat. Niatnya lillah, lalu niatnya karena ini perintah Allah, kita punya tanggungan kalau bapak-bapak ini untuk menafkahi keluarga kita, itu perintah Allah. Maka niat begitu, ini bisa kerja kita bernilai ibadah. Shahihun fit tahsil, prosesnya benar. Ya, ketika harus menunaikan kewajiban kepada Allah, kita tunaikan tetap. Lalu prosesnya tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain dengan paksa. Nah itu bisa bernilai ibadah. Itu berarti yang ikhtiar. Jadi perolehan sesuatu secara ikhtiar, ada usaha. Tapi ada yang falladhi bi ghairi ikhtiarin, itu seperti apa? Sesuatu yang tanpa ikhtiar menjadi hak milik kita itu seperti apa? Kal irfi, seperti warisan. Nah, orang hidup itu kan sesungguhnya harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Kan gitu. Makanya di dalamnya ada hak sebagian yang punya orang-orang yang wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Lalu ketika kita mati, maka sudah tidak bisa dibawa, ini diwaris. Lah nanti waris ada aturannya. Lah yang dapat warisan itu tidak bisa milih. Umpama yang warisannya sedikit, kalau kemudian angen-angen enak ya kono warisannya akeh. Wong tuane sugih, mboten saged milih ngoten. Tapi yang sudah dapat warisan banyak, lah ini ya bersyukur, tapi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau harta waris itu kemudian menjadikan rentannya keluarga karena rebutan warisan, ini menjadikan gak barokah. Jadi nanti di mawon wonten tiang ada orang yang rebutan tukaran dengan saudaranya gara-gara harta waris, apalagi yang nakal. Kan ada yang nakal kadang-kadang itu bukan haknya diserobot. Terus gak barokah ya. Harta itu bisa habis. Jadi kal irti itu seperti irth atau waris, itu ada yang itu adalah kita memiliki harta itu bi ghairi ikhtiyar. Ya, itu sudah dari sononya. Allah sudah yang ngatur. Walladzi bi ikhtiyarin, lah sesuatu yang ikhtiar itu ada kalanya dibagi lagi ini. Imma an yakuna min ghairi malikin wa imma an yakuna min malikin. Ada kalanya dari sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tapi ada kalanya kita mendapatkan sesuatu dari milik orang lain, berpindah ke menjadi hak kita. Lanjutannya penjelasannya. Falladzi min ghairi malikin, sesuatu yang kita miliki berasal dari sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Itu seperti apa? Kal asya al mubahati allati lam yasbiq 'alaiha milkun. Seperti sesuatu yang hukumnya mubah yang sebelumnya tidak ada yang memiliki. Seperti apa? Kafimaril jabal. Yang kafimaril jibal. Seperti buah-buahan. Jadi kalau kita naik ke gunung, lalu di gunung itu ada pohon yang berdua, ini tidak ada pemiliknya, maka itu mubah, itu boleh. Lalu kita ambil, boleh kita miliki. Kecuali kalau gunung itu sudah dikapling-kapling. Ini punya ini SHM sekian nomor sekian, nah, itu berarti sudah ada pemiliknya, nggak boleh. Ini mungkin nggak tahu di gunung mana.
yang masih hutan liar. Ya itu. Jadi seperti buah-buahan atau seperti ngambil kayu bakar di hutan. Zaman sekarang masih ada enggak? Jadi masuk ke hutan, ambil kayu bakar. Nah itu menjadi hak milik kayu bakar yang sudah dia ambil itu. Tapi berasal dari sesuatu yang mubah yang sebelumnya memang tidak ada yang memiliki. Walladzi yakunu min malikin, sesuatu yang berasal dari ada yang orang yang memiliki, lalu haknya pindah ke kita, itu juga dibagi lagi. Imma an yu'khadha karhan wa imma an yu'khadha bitaradi. Ada kalanya dengan cara diambil dengan cara terpaksa. Ada kalanya dengan cara bitaradi, saling ridho. Contoh, fal ma'khudhu karhan, yang bisa diambil dengan cara karhan atau kurhan, jadi terpaksa, itu seperti apa? Kal ghanaim waz zakawat, seperti ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau zaman dulu ketika jihad fisabilillah itu konteksnya dalam bentuk perang dalam rangka mempertahankan agama. Kenapa kok ghanimah itu boleh diambil? Salah satu hikmahnya adalah karena kalau harta ini diberikan lagi ke orang kafir, mereka disuruh pulang, bawalah hartamu, maka harta ini nanti akan dipakai maksiat sekaligus akan dipakai memerangi kita umat Islam. Maka caranya, maka ghanimah itu boleh diambil oleh umat Islam. Jadi jangan sampai kita ini menganggap Islam itu ngerampas harta lu. Ini bukan ngerampas, apalagi kalau kita runtut sejarahnya dalam Islam itu. Perintah perang itu baru turun itu periode Madinah. Kenapa? Karena kita dizalimi, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Dengan bayangkan orang-orang Islam ketika itu diusir dari Makkah, termasuk Hadratul Rasul, ya, menjadi kaum muhajirin berhijrah, itu tidak boleh bawa apapun hartanya sepeser pun. Lah harta dulu kan konkret. Kalau sekarang kan taruh bank sekian, deposito sekian, gitu, gesek aja. Kalau dulu tidak ada. Sehingga kalau punya kebun kurma sekian hektar tidak boleh dibawa, ya sudah selesai. Punya uang sekian dinar, sekian dirham tidak boleh dibawa, selesai. Karena tidak ada penyimpanan di bank, tidak ada ATM dan lain sebagainya. Kalau sekarang keluar orang tua tinggal bawa satu kartu bisa kemana-mana sudah, masih dibawa. Sehingga kalau hartanya orang muhajir itu dirampas sesungguhnya, maka ketika perang Badar itu ada ghanimah itu diambil, itu sesungguhnya ya harta kita itu dimanfaatkan mereka, maka kita ambil kembali. Nah tapi ghanimah itu ya begitu itu ceritanya. Ini ada aturannya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul dan seterusnya. Di surah Al-Anfal itu ada aturannya. Wa kaz zakawat, dan seperti zakat. Zakat itu kalau sudah memenuhi syarat wajib zakat bagi seorang muslim, sudah mencapai nisab, sudah haul, maka harus diambil zakatnya. Walaupun orangnya tidak mau zakat. Zaman Abu Bakar itu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Nah orang yang zakat itu masuk ikhlas gak ikhlas, ya butuh zakat. Itu berarti harta itu kemudian beralih, berpindah memilih. Kan tidak semuanya itu ada aturannya. Berpindah menjadi milik siapa? Diberikan ke fakir miskin, diberikan ke ya sesuai dengan asnaf, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu. Sekian berarti kepemilikan pun berpindah. Oh zakat itu juga tidak semuanya, tidak ada dalam Islam itu aturan semua hartanya harus dizakatkan, enggak, tapi harus dizakati, itu ada aturannya. Kalau mencapai nisabnya sekian, maka zakatnya sekian. Kan begitu. Lalu yang kedua, yang ketiga ini termasuk contohnya fal ma'khudhu kurhan atau karhan tadi, wan nafaqat al wajibat minal mumtani'ina an daf'iha. Termasuk nafaqah atau nafkah yang wajib. Umpama ada seorang bapak, naudzubillah, bapaknya ini mampu,
Tapi bapaknya ini tidak mau menafkahi anak dan istrinya, padahal itu nafkah wajib. Maka hartanya si bapak ini bisa diambil dengan paksa, walaupun bapak ini tidak rela, itu tetap bisa. Karena ini nafkah yang sifatnya wajib. Wal ma'khudhu bitaradi, adapun hal yang atau harta yang diambil dengan saling ridho, itu ada kalanya imma an yukhadha bi'iwadin. Nah, ini masih dibagi lagi. Ada yang sesuatu itu diambil itu dengan kompensasi. Kalbai, seperti kita membeli sesuatu, membeli maka dengan uang. Kalau zaman dulu itu kan emasnya kan konkret, dinar itu emas sekian, konkret sekian. Kalau sekarang kan di Bank Indonesia kan menerbitkan sekian. Nah, saya tidak begitu paham, nanti mungkin panjenengan lebih paham terkait dengan itu. Lalu menjadi simbol di kertas itu, jadilah mata uang itu. Kita beli sesuatu ada kompensasi. Kalau orang zaman dulu jual belinya kan menggunakan barter, zaman dulu banget. Wassadaq juga termasuk di sini, contohnya seperti mahar. Jadi mahar itu ada kompensasi. Kalau bapak ini menikah itu wajib memberikan mahar, itu wajib. Tinggal nanti bentuknya itu bisa cash, bisa nyicil, bisa tunai, bisa. Tapi nanti ada aturannya. Jadi ini terkait dengan mahar. Wa imma bi ghairi iwadin, ada kalanya perolehan sesuatu berupa harta atau apapun itu tanpa kompensasi. Seperti apa? Kal hibah, seperti hibah, pemberian. Sudah ini saya berikan ke sampean. Orang kalau menghibahkan sesuatu ya jangan ada kompensasi. Jangan lalu kemudian kita hadiahi tapi sampean kudu ngene lho, ini beda lagi. Wassadaqati, dan sedekah. Sedekah gimana? Sedekah itu iya sedekah wis. Jangan diembel-embel iki sedekahku, tapi sampean kudu ngene lho, yang akhirnya jadi masalah. Itu bukan sedekah yang ini, berarti pastinya sedekah itu bighairi iwad, tidak ada kompensasi. Wa jami'u hadhil asya halal. Ini semua halal. Tapi syaratnya idza ru'iya fi tahsiliha syurutus syar'i al-madhkurati fi kutubil fiqh. Jadi perpindahan harta model tadi mulai dari yang akhdus syai'i wal istila alaihi, yang bi ghairi ikhtiarin atau bi ikhtiarin, lalu yang ikhtiar itu min ghairi malikin atau min malikin, lalu yang min malikin itu imma yukhadha karhan atau tarobi, ya. Maka semua ini boleh asalkan ru'iya fi tahsiliha, ketika proses itu terjaga betul, syarat-syaratnya sesuai syarat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ini penjelasannya. Ini terkait dengan sesuatu yang halal. Lah kalau sesuatu yang halal ngambil kurhannya itu bukan ghanimah, bukan zakat, ngambilnya dengan cara mencuri, ya ini tidak benar. Berarti secara syarak tidak bisa dinyatakan halal. Ini terkait dengan halal. Nah sekarang penjelasan terkait dengan inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam mathala, ya, beliau memberi perumpamaan tadi itu seperti karra'i, seperti penggembala yang menggembala kambingnya atau gembala-gembalanya itu dekat dengan al-makan, tempat yang memang itu batasan yang milik orang lain, yang tidak boleh diterabas. Ya, ini ada penjelasan yang luar biasa di sini. Makanya lanjutannya Rasulullah dawuh yushiku an yarta'a yaqa'ufi. Ini mengkhawatirkan. Makanya kita ini jangan sampai ngeremehkan hal-hal yang syubhat, karena nanti bisa jatuh kepada yang haram. Itu rawan sekali. Makanya orang yang bisa menjaga diri itu berarti dia punya sifat
wiroi, warok. Dia bisa menjaga dari hal-hal yang syubhat. Ya. Ala wa inna himallahi maharimuh. Undang-undang atau aturan Allah, batasan-batasan Allah yang diberlakukan kepada kita sebagai manusia itu adalah hal-hal yang diharamkan. Maharim itu maksudnya apa? Ai ma'asihi allati harramaha. Yaitu maksiat-maksiat kepada Allah, durhaka-durhaka kepada Allah yang Allah telah mengharamkan hal-hal tersebut. Jadi ini sifatnya halal dan haram ini luas. Dari aspek makanan iya, dari aspek zahir pakaian iya, dari aspek perilaku juga iya. Jadi ini luas sekali. Lalu kaitannya dalam penutup hadis tadi yang Rasulullah dawuh bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Ada yang memahami itu begini. Mudghah ini kan dipahami segumpal daging. Tapi sesungguhnya para ulama itu berbeda pendapat di mana sesungguhnya letak qalbun yang namanya hati itu di mana? Karena hati itu sifatnya abstrak. Kalau qalbun secara jasad, secara fisik itu dalam bahasa Arab qalb itu maknanya jantung. Sehingga ada ulama yang memahami kalau ini difahami secara hakiki zahir, maka yang seperti segumpal daging itu adalah jantung manusia. Kalau jantung seseorang itu sehat, maka badannya sehat. Makanya biasanya gerak jalan itu lanjutannya gerak jalan jantung sehat. Tapi kalau jantungnya bermasalah, ini nanti akan jasad ini tidak fit. Ini yang memahami secara hakiki. Tapi ada yang memahami qalb itu maknanya sesungguhnya abstrak. Karena qalb yang maknanya hati itu kita tidak tahu hati itu di mana. Ada yang mengatakan di sini. Di sini ada otak kecil, ada otak purba. Belakang sini kan ada otak besar. Lalu dibagi lagi ada otak kanan, otak kiri kan gitu. Ada yang mengatakan di sini. Sing duwe kretek itu ndi? Kalau di sini biasanya kenapa orang kalau terkait dengan hati yang dipegang di sini? Karena urusan hati itu ada kaitannya dengan jantung. Kalau dia gelisah, dia dalam kondisi susah, maka pompa darah itu akan cepat. Itulah orang nervous, orang deg-deg, jantung lemah, orang itu kan gampang gitu. Tangan berkeringat. Padahal hati sesungguhnya tidak di situ. Tapi kalau hati yang dalam bahasa Indonesia disebut hati itu liver, perasaan juga bukan di situ. Buktinya apa? Kita ini tahu mantan Menteri BUMN, CEO-nya Jawa Post Group itu Pak Dahlan Iskan itu kan pernah cangkok jantung di Singapura, di Cina, Tiongkok ya. Berhasil. Sementara di tahun yang sama, di tahun 2003, tidak lama caranya, itu Prof. Cak Nurholis Majid itu juga operasi, tapi kemudian virus masuk gagal, beliau wafat. Tapi Pak Dahlan ini sukses. Livernya kan ada bukunya itu kan, apa judulnya itu? Sampai ada fotonya. Ini livernya beliau yang sudah diangkat, yang sudah rusak itu. Karena dulu biasanya begadang, lalu rokok dan seterusnya, kopinya kuat sekali rokok. Pola hidupnya tidak indah. Itu beliau menyadari. Ketika livernya diangkat, diganti livernya seorang pemuda, katakan di bukunya kan gitu. Itu livernya kan sudah bukan livernya sendiri, tapi ternyata tidak mempengaruhi keperasaannya beliau. Artinya begini. Kalau seumpama livernya anak atau orang yang menggantikan dia itu pemarah, maka kemudian beliau jadi pemarah kan enggak? Livernya ini karena ternyata tempatnya qalb itu bukan di liver itu. Sangat dipahami. Disinilah maka ada yang memahami qalb itu secara majazi dari qalaba.
Qalaba lalu berderivasi termasuk qallaba yuqallibu. Makanya ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku itu tetap atas agamamu, tetap atas keimanan terhadap. Sehingga qalb itu maknanya secara majazi. Kenapa? Karena letaknya entah di mana letaknya wallahu a'lam. Ada yang bilang di sini dan seterusnya. Tapi hati itu betul-betul harus dirawat. Karena urusan keimanan itu pangkalnya di hati. Lah hati itulah yang termasuk nanti kaitannya dengan jiwa. Nah kalau jiwa itu nafsun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu kaya sekali. Insya Allah nanti kapan-kapan itu coba saya carikan di beberapa kitab. Itu kan dalam bahasa Arab itu disebut fuad zamannya afidah, disebut lub. Itu nanti ada rinciannya masing-masing. Ini tempatnya di mana, tempatnya apa itu ada. Jadi kolom itu karena berbolak-baliknya itu tadi. Nah ini sehingga difahami. Oke lah mudghah ini, tapi wallahu a'lam mudghah yang kolom ini yang di mana, tapi harus selalu diasah. Itulah yang disebutkan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Kenapa? Karena jiwa itu perpaduan antara fisik wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi fisik itu kemudian kalau sudah sempurna ditiupkanlah ruh. Itulah yang kemudian jadi jiwa. Yang di dalam jiwa manusia itu ada unsur yang namanya qalb. Kan betul? Nah, di dalam kitab ini dijelaskan ada 9 hal, tis'atu umurin biha salahul qalbi. Yang 9 urusan ini, 9 perkara ini, 9 hal ini bisa memperbagus, memperbaiki qalb, hati. Wa dzakara ulama'u anna salahal qalbi fi tis'ati asya'. Yang pertama apa? Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Yaitu membaca Al-Qur'an disertai dengan tadabbur. Yang kedua, khala'ul budni bitaqlilil akli, mengosongkan perut dengan menyedikitkan makan. Jadi tidak berlebihan. Tambah dengan puasa kalau puasa. Yang ketiga, qiyamul laili bil ibadah. Bangun pada malam hari melakukan taqarrub, melakukan ibadah kepada Allah. Yang keempat, at-tadarru inda sahri. Tadarru. Ya. Tadarru ini merendahkan hati, jiwa, fisik kita. Pokoknya kita merendahkan diri di hadapan Allah indas sahar, yaitu ketika di waktu sahur, di waktu malam, termasuk di sepertiga malam. Yang ketiga, yang kelima, khamisuha mujalasatu sholihin, sering bermujalasah dengan orang-orang sholih. Jadi kumpulnya dengan orang-orang sholih. Kalau sering kita lakukan itu kan tombo ati iku ono 5. Ini 9 nih. Lalu yang keenam, as-sumtu amma la ya'ni, yaitu menjaga diri dengan diam, tidak berkomentar terhadap sesuatu yang kita ini tidak paham. Kita ini kadang-kadang nambahi ruwet karena orang yang tidak memahami perkaranya itu ikut-ikutan berkomentar, ikut-ikutan nambahi begini, nambahi, wah malah ruwet. Yang ketujuh, al-uzlatu an ahlil jahli. Al-uzlah itu menyendiri, memisahkan diri dari orang-orang yang jahil. Yang jahil itu kadang-kadang yang garai ruwet. Yang penting di sini al-uzlah. Artinya tidak ditanggapi gitu. Makanya sifat ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil, orang jahil itu kan maksudnya orang yang tidak paham. Lalu ngomong tidak enak ke kita, maka kita bukan memusuhi, tidak jadi pikiran. Karena kalau itu jadi pikiran, ini garai hati sumpah. Qalu salama itu maksudnya gimana?
ya sudah, qalu salama. Kita tetap memperlakukan baik karena tidak masuk ke hati kita. Inilah yang dimaksud al-uzlatu an ahlil jahli. Kira angel ya. Tapi harus dilatih. Loh, kalau orang ngomong itu kan, ya Allah kok Yesus ngomong itu. Kadang-kadang tadi pikiran, akhirnya sholat kita sendiri yang rugi kadang-kadang. Kita sadar tapi ya angel aja. Tapi ya ini rumusnya. Resepnya ini kita usahakan. Tarkul khawdi finnas, yaitu meninggalkan al-khawd itu kayak tenggelam, masuk terlalu dalam di urusan menungso, termasuk ngurusi wong liya barang. Lah kalau ngajak orang lain baik, ya itu kewajiban kita. Ayo diajak kebaikan kan gitu. Tapi lo sampai golek kesalahan nih wong, oh makanya boleh. Nah ini termasuk bisa merusak hati. Yang kesembilan, aklul halal. Yang bisa memperbagus kondisi hati itu adalah makan makanan yang halal. Fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihuhu. Karena makanan yang halal itu ternyata bisa menerangi hati dan memperbagus hati. Fatazku bidzalika aqwal jawari. Maka dengan hal tersebut al-jawari itu fisik ya, anggota tubuh yang zahir ini bisa menjadi bersih, bisa kemudian menjauhi sesuatu yang tidak baik, lalu bisa memperbagus memperbanyak al-masalih, hal-hal yang baik. Di Al-Quran itu ada ayat, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang thayyibat, yang bagus-bagus, itu mesti halal. Kalau thayyibat itu mesti halalnya. Wa'malu shalihah, gandengannya juga yang menarik. Dan lakukanlah hal-hal amal-amal yang sholih. Sehingga di sini ada keterkaitan yang erat antara kulu minat thayyibat, makan makanan yang thayyib, dengan amal sholih. Nah, thayyib itu maknanya bisa. Thayyib itu secara gizi bisa. Maka kalau gizinya tercukupi, maka badan akan kuat, akan semangat, gak ngantukan, kan begitu. Maka kalau makannya tidak seimbang, terlalu banyak karbohidratnya umpamanya, ini jadi tidak seimbang, maka tidak thayyib. Atau thayyib itu bisa jadi terkait konteksnya orang masing-masing. Nun sewu, yang sudah kandung asam uratnya tinggi, itu bayem itu tidak dianjurkan. Ya, bayem itu bisa naikkan. Maka bayem itu bagi orang yang asam urat itu tidak thayyib. Tapi bagi anak yang masa pertumbuhan, dia zat besinya harus sekian, itu bayem bagus sekali, berarti thayyib bagi anak kecil. Daging kambing itu bagi orang yang punya tekanan darah tinggi, itu tidak thayyib. Tapi bagi yang tidak ada masalah, ya thayyib. Sehingga thayyib itu konteksnya bisa begitu. Takaran yang tepat ini juga masuk kategori thayyib. Terakhir, sebelum kita akhiri, ini ada satu cerita bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu betul-betul menjaga dirinya. Ini ada kisahnya. Kita lanjutkan sedikit balik. Wa aklul haram wa syubuhati yusli'ul qalba wa yudhlimuhu wa yuqassihi. Memakan sesuatu yang haram dan juga syubhat itu bisa membuat hati itu berkarat, membuat hati itu gelap, membuat hati itu keras. Wa qad qila, dan dikatakan, ada riwayat, yakhafu ala akilil haram wa syubhati alla yuqbala lahu amalun. Ya, bagi orang yang biasa makan makanan haram, ini yang harus dia takuti mestinya adalah amalnya bisa-bisa tidak diterima. Wala yurfa'u lahu du'a'un, doanya tidak terangkat, artinya doanya juga tidak dikabulkan. Ini berdasarkan firman Allah di qaulihi ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima ya dari orang-orang yang bertakwa. Lah penjelasannya, wa akhirul haram, orang yang makan makanan haram, wal mustarsilu fi syubhat, dan orang yang remehno, mengendorkan hal-hal yang syubhat, gampang nol, laisa bimuttaqin,
orang itu menunjukkan indikator bukan orang bertakwa gitu loh. Alal itlaq itu secara pasti. Lalu kalau orang bertakwa mesti hati-hati. Jadi kalau orang ngeremehno yang syubhat, apalagi yang haram, maka itu bukan kategori orang bertakwa. Kalau bukan kategori orang bertakwa, maka rawan sekali doanya tidak diijabah oleh Allah berdasarkan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini dikisahkan suatu ketika pernah sahabat Abu Bakar itu didatangi oleh rewannya, gulamnya itu ya orang yang bantu di Abu Bakar, yang ngawula di Abu Bakar. Lalu bawa susu laban. Kemudian Abu Bakar ini fasyaribahu, Abu Bakar langsung meminumnya. Faqala lahu al-ghulam, maka kemudian al-ghulam bertanya kepada Abu Bakar, kuntu idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu wa lam tas'alni an hadzal laban. Biasanya panjenengan ini kalau saya bawa sesuatu, saya datang kepada panjenengan lalu bawa sesuatu, jenengan mesti tanya, iki tekon ndi? Tapi kenapa kok ini tadi susu tadi langsung jenengan minum tapi tidak tanya ke saya? Faqala lahu, kemudian Abu Bakar menjawab, bilang ke gulamnya tadi itu, wa ma qadiyatuhu. Ya. Lalu apa masalahnya? Ternyata susu ini meragukan. Ini kaitannya dengan orang-orang jahiliyah yang belum masuk Islam. Mereka memberikan laban itu kepada kepada gulamnya Abu Bakar tadi itu, kemudian diberi Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar mendengar penjelasan itu, kan Abu Bakar kemudian ragu. Ini menjadi syubhat ini. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ajhada nafsahu hatta taqaya'ahu. Dia berusaha untuk nyogrok ini agar memuntahkan apa yang sudah beliau minum itu. Lalu beliau berdoa, Allahumma hadza miqdarati fama baqiya fil uruqi fa anta habistahu. Ya Allah, inilah kemampuan saya hanya bisa begini. Itu berusaha untuk menjaga dari hal-hal yang syubhat masuk ke tubuh beliau, lalu dimuntahkan. Maka apa yang tersisa yang ada dalam tubuhku, dalam urat-urat, dalam tenggorokanku ini, fa anta habistahu, maka engkau dipasrahkan pada Allah, engkau yang mencegahnya. Itu sampai seperti itu yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka menjaga diri kemasukan hal-hal yang syubhat. Yang syubhat saja beliau menjaga, apalagi yang haram yang jelas sangat menjaga. Ini terkait hadis penjelasan tentang al-halalu bayyinun atau innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dan sahabat Abu Bakar tadi menjelaskan Rasulullah itu pernah dawuh kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging, kan makanan yang kita makan ini diolah, dibakar oleh oksigen lalu diolah menjadi energi, ada yang masuk ke dalam aliran darah menjadi daging dan seterusnya. Maka Rasulullah pernah dawuh setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram yang masuk ke tubuh kita, fannaru aulabi, maka neraka itu lebih utama, dia lebih berhak mendapatkan neraka. Jadi neraka itu lebih utama. Terkait dengan laham tadi, laham yang tumbuh dari hal-hal yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang syubhat apalagi yang haram, sehingga yang kita lakukan, yang kita makan, yang terkait dengan kita dan keluarga kita, anak cucu kita, semuanya adalah hal-hal yang betul-betul jelas kehalalannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidayallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Mohon maaf tadi lebih karena diselesaikan sekalian. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.